Ya Habibi Ya Muhammad Ya Arusal Khafiqaini Ya Habibi Ya Muhammad Ya Arusal Khafiqaini Ya Mu'ayyad Ya Mumajjad Ya Imam al-Qiblataini Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam 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 Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iziru wawari anta misbah suduri Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ya Habibi Ya Muhammad Ya Arusal Khafiqaini Ya Mu'ayyad Ya Mumajjad Ya Imam al-Qiblataini Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kenapa suara saya sama Santi? Santi itu cekal kalau Ustaz sekarang. Alhamdulillah, masalah itu lagu yang bisa dinyanyikan dalam bentuk langgam apapun, lantas apapun. Ya kan? Soalnya yang lain mesti tidak bisa jadi soalnya. Soalnya mesti enak, mesti enak sudah. Ya. Mulai model jalannya enak lah. Salam alaika, ini enak, ya kan? Ketawian ya enak. Ya Nabi salam alaika. Ini enak ya. Ketawian ya enak apa enak sholat. Tahu apa? Masuk ya mana pun itu enak. Model Gusdurian juga bisa. Yang kita baca kemarin.
tinggal, tapi yang penting jangan pas perkawinan ya Nabi salam alaika. Woi, ya Nabi salam alaika. Woi, ya Rasul salam alaika. Woi. Ya paling enggak itu ya Nabi salam alaika. Kak, kayaknya lumayan lah masih nyambung. Ada woi, kalau Sunda bagaimana? Saya nggak tahu kalau Sunda itu kan. Gimana? Gimana lagunya? Gimana saat tadi? Jawa sih. Majalengka Jawa Sunda. Jawa Cirebon. Gimana? Kalau gimana? Apa lagu Sunda bagaimana? Ya itulah ya. Jadi bagaimana? Ada yang tahu nggak? Gimana deh? Gimana dong? Kalian masa apa coba? Sambung-sambungin mesti bisa, selawat itu mesti bisa. Apa coba? Gimana? Lagu yang biasakan selalu pakai angklung, pakai apa gitu. Itulah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang menjadikan Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu rahmatan lil alamin, kafatalin. Jadi melampaui batasnya, melampaui horizonnya, melampaui sukunya, melampaui berbagai macam sekat yang kemudian itu bisa dirobohkan dan menakutkan dengan sholawat. Dan kita harus yakin bahwa keberadaan Nabi itu memang ya sa'adatul darain. Keberadaan Nabi itu, lahirnya Nabi itu harus disyukuri, harus kita syukuri, harus kita muliakan, harus kita berikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Sebab gambaran sederhana kalau menurut Gus Miftah itu begini. Nah ya, anak kita lahir ya mungkin kurus, kadang-kadang yang keriting, keriput, pokoknya macam-macam lah, hitam pesek gitu kan. Itu saja lahir, kita akikahi, kita selamati, kita timang-timang, pokoknya kita senang dengan kelahiran anak kita. Padahal anak kita itu prospeknya belum tentu jelas. Kapan mau jadi apa, ini jadi anak soleh atau tidak, ini belum tentu jelas. Itu saja oleh orang tuanya mesti disenangi, ya enggak? Ya enggak? Ya kira-kira mana deh, misalkan hari ini orang yang terjelek sekalipun lah, atau suku dimanapun lah, negara dimanapun lah kira-kira, yang menurut ukuran kita, pokoknya sudah tidak lebih baik dari apa kompor lah misalkan begitu. Saking elek tapi kira-kira orang tuanya senang apa enggak? Mesti senang. Atau luang juga apa luang? Manci misalkan, mesti senang, mesti senang. Nah ini yang lahir adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mesti senang, mesti harus kita hargai, mesti harus kita hormati. Bayangkan yang disebutkan di dalam misalkan di dalam Bukhari, di dalam Babul Wadha dinyatakan bahwa Abu Jahal saja, Abu Lahab yang sudah jelas-jelas termaktub di dalam surat Al-Lahab itu mendapatkan siksa celaka sedemikian besarnya. Di dalam Babul Wadha di Sahih Bukhari dinyatakan bahwa setiap hari Senin dia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berupa tangannya mengucurkan susu, mengucurkan minuman yang sangat deras, yang itu kemudian ditahfif siksanya tiap hari Senin. Kenapa? Sebab dia memerdekakan budaknya namanya Thuwaibah, ikraman wa ta'ziman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakan sebagai bentuk penghargaan dan senangnya terhadap kelahiran keponakannya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka
Makanya sampai dikodifikasi, dibukukan oleh Syekh Ad-Dimashqi, beliau menyatakan idza kana hadza kafiron ja'adamuhu bitabbat yada ata'annahu yaumal itsnaini yukhaffafu lisururi ahmada. Kalau ini saja yang jelas-jelas kafir, setiap hari Senin ditahfif siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena senang dengan kelahiran Nabi. Famal dzannu bil 'abdil ladzi 'asha 'umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Bagaimana mungkin kemudian seorang hambanya, umatnya dari kita sekalian yang tiap maulid mesti merayakan, yang setiap malam Jumat mesti disebut-sebut namanya dalam berjanji, dalam tiba, kita setiap harinya memuji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, mati dalam keadaan bertauhid dan masih memuliakan baginda Rasulullah, mesti statusnya harus kita yakini kita selevel, beberapa level, bukan selevel, beberapa level di atas Abu Lahab. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Harus yakin. Harus ya. Ini yang pertama. Yang kedua, pesan penting dari yang bisa kita ambil dari bulan Maulid Rasulullah SAW ini adalah bahwa kita harus sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar memperingati maulidnya, tapi juga bersungguh-sungguh untuk kemudian mengikuti setiap apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Satu ketika ahlul kitab menyampaikan kepada umat Islam, wahai umat Islam, kami senang kepada Tuhan kami cinta kepada Tuhan kami hormat, kami ta'zim, kami taat kepada Tuhan kami. Lalu kemudian akhirnya umat Muhammad Rasulullah SAW kemudian menyampaikan kepada Rasul, tanya, ya Rasul, kalau mereka ahlul kitab cinta, ta'zim, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kami cara mentaati dan ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu turunlah ayat, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau engkau cinta, senang, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikutilah apa yang aku ajarkan. Yuhibbukumullah, Allah mesti cinta, mesti senang sama kita semuanya. Nah, bagaimana kemudian Syekh Sa'ad bin Abdillah memformulasi, menjelaskan ayat ini? Bagaimana sih cara menyambungkan supaya kita cinta kepada Kanjeng Nabi sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Beliau Syekh Sa'ad bin Abdillah ini menyampaikan, orang yang cinta taat kepada Allah, satu, dia harus cinta dan gemar membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah firman Allah. Setelah itu dia firman dan cinta kepada Allah. Ya, kalau orang itu cinta kepada Allah, syaratnya harus senang, rajin baca Quran. Rajin baca Quran berarti dia cinta dan sayang, mau mengikuti Kanjeng Nabi Rasulullah SAW. Kenapa? Sebab firman Allah namanya Al-Quran ini dibawakan, ya, disampaikan oleh malaikat Jibril melalui siapa? Rasulullah SAW. Rasul yang menyampaikan kepada kita. Tanpa ada penjelasan dari Rasul, sulit kita memahami Al-Quran. Cinta kepada Kanjeng Nabi berarti mau mengamalkan sunnah-sunnahnya. Cinta kepada Allah, mau baca Quran, mau taat kepada Kanjeng Nabi, termasuk menjalankan sunnah-sunnahnya, berarti orang ini cinta kepada akhirat. 5. Cinta kepada akhirat berarti yang keenam, cinta kepada diri sendiri. Kenapa? Sebab dia ngerti kebutuhan dia. Apa kebutuhan dia? Kebutuhan dia adalah mencintai dirinya sendiri, membawakan dirinya untuk sampai kepada akhirat, selamat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada Allah, ya, diwujudkan dengan cinta kita kepada Al-Quran. Cinta kepada Al-Quran berarti rajin membacanya. Cinta kepada Al-Quran berarti dia cinta kepada Nabi. Cinta dengan Nabi, implementasi dan wujudnya harus dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Kalau orang itu cinta kepada hal ini, berarti dia cinta kepada akhirat.
cinta kepada akhirat, berarti dia cinta kepada diri sendiri. Dia ngerti kebutuhan dirinya. Disitulah man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa orang itu yang mengenal dirinya, maka dia pasti mengenal Tuhannya. Orang itu kalau kenal dirinya, kenal dengan kebutuhan dirinya, berarti dia kenal dengan Tuhannya. Kebutuhan dirinya tadi apa yang paling pokok? Ya tadi itu Allah, Al-Quran, Kanjeng Nabi, berikut sunnahnya. Sampai mau menjalankan ini dalam kehidupan sehari-hari, selamat, hakul yakin selamat. Hakul yakin apa? Selamat sampai ke akhirat, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling penting. Nah, yang ketiga, pesan yang paling penting dari Maulid ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan kepada kita bahwa ini ada satu ajaran di mana orang tua yang soleh itu melahirkan keturunan yang soleh. Orang tua yang baik melahirkan keturunan yang baik. Kanjeng Nabi itu lahir dari dua orang, yaitu Sayyid Abdullah dan Siti Aminah, lahir di masa fatrah. Tidak ada Nabi selama 600 tahun. Tapi sampai dikodifikasi, dijelaskan di dalam Maulid itu, berjanji sampai disebutkan, mulai dari zaman Nabi Muhammad, mulai dari zaman Abu walidayhi, kedua orang tuanya yaitu Sayyid Abdullah sampai Siti Aminah, sampai Nabi Adam alaihissalam, satu pun tidak ada yang naudzubillahi terjerumus pada satu penyakit, pada satu musibah namanya sifah atau perzinahan. Tidak kena penyakit itu. Tarokus sifaha falam yusibu ma'ruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Ya bagaimana? Tidak ada, dijaga oleh Allah nasab ini. Jangankan nasabnya manusia, di Australia saja ternyata ini orang anjing itu yang punya sertifikat nasab. Anjing Stephen bin David bin Sokomana itu ya. Sulaiman sebut sini. David Stephen bin siapa? Jonathan. Siapa lagi atasnya? Kevin. Siapa lagi atasnya misalnya? Donald Bebek. Oh ya. Itu anjing saja yang bersertifikat bin-binnya jelas, itu lebih mahal daripada anjing yang tidak jelas bin. Itu anjing loh ya kan. Anjing yang jelas binnya bersertifikat, itu ada yang lembaga pensertifikasi anjing, itu ada namanya, disingkat LSA, lembaga sertifikasi anjing. Di Australia itu ada badan sertifikat khusus, itu ada. Itu saja yang jelas riwayatnya, yang jelas runtutannya, ya, sampai kepada siapa, dari mana ini asal usul anjing itu harganya lebih mahal daripada anjing yang tidak jelas runtutnya. Apalagi ini manusia yang paling mulia, Allah sudah menjaga, sekalipun di masa fatrah, di masa tidak ada kenabian sama sekali, mulai dari Sayyidah Aminah dan Sayyid Abdullah, bablas terus sampai Nabi Adam, satu pun tidak ada yang mencederai dari kesucian nasab baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Itu nasab soleh. Makanya salah satu doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diminta oleh Allah, inni ja'iluka linnasi imama. Ya Ibrahim, aku jadikan engkau imam di muka bumi ini. Yang dipikir apa? Jangan cuma saya ya Allah. Qala, dijawab Nabi Ibrahim, wa min dzurriyyati, jangan cuma saya, juga anak cucu saya jadikan mereka imam-imam di muka bumi. Makanya Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya, sebab ke bawahnya adalah sampai baginda Rasulullah, itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Kena dungane Nabi Ibrahim, kena doanya Nabi Ibrahim yang tadi itu qala inni ja'iluka linnasi imama, tapi beliau jawab qala wa min dzurriyyati. Jangan cuma imam, jangan cuma saya, tapi juga dzurriyyah saya jadikan anak-anak yang soleh. Makanya lah
kalau sampean-sampean ini Masya Allah berharga sekali. Mungkin orang-orang tuanya dulu tidak mondok, sekarang pengen mondok gimana? Alhamdulillah, itu pengen berubah ya. Alhamdulillah pengen berubah itu sudah alhamdulillah. Orang Indonesia itu syukur alhamdulillah. Saya rata-rata dengar begini, ya sudah Pak Kiai dulu yang bilang yang nakal biar cuma saya, ya alhamdulillah. Orang tua saya itu saya tidak pernah mondok, biar yang bodoh cuma saya. Itu alhamdulillah. Alhamdulillah sampai itu berarti Masya Allah orang tua sadar. Itu orang Indonesia begitu ya, tobat itu kan nggak ada orang biarkan Pak Yai biar saya jadi benar togel, anak saya jadi penerusnya. Oh nggak ada begitu kan? Iya enggak kan? Ada nggak begitu? Kalau saya nggak bisa ngaji, nggak ada. Biarkan saya nggak bisa ngaji, Pak Yai, anak saya sudahlah biarin lah. Nggak ada yang bisa, nggak ada alhamdulillah. Itu sudah syaratnya taubat dan begitu sudah. Jadi orang tuamu sudah taubat. Dengan dirinya sudah bertaubat. Dalam bentuk apa? Memondokkan kalian supaya apa? Supaya tidak niru orang tuanya, gitu loh. Paham ya? Ya kan Pak Yai, saya masih nemoni lah, masih nemoni lah ya. Bapaknya, anaknya sudah pakaian bagus, gitu. Bapaknya masih pakai jeans, ya tidak apa-apa. Kadang-kadang bapaknya masih belum rajin sholat, anaknya sudah ditaruh di DPI, DPP, DPA. Sudah mau mondok, sudah bisa ngaji, pulang sudah cium tangan. Masya Allah, saya tidak pernah cium tangan ya sama orang tua saya. Alhamdulillah, seumur-umur hidup saya ini, saya baru cium sama saya setelah mondok. Alhamdulillah, bayangkan beberapa senangnya itu. Jadi inilah, makanya ini harus kita syukuri, harus kita berikan penghargaan yang seluas-luasnya. Nah, anak-anak sekalian yang saya banggakan, kemudian yang paling terakhir yang ingin saya sampaikan itu bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyampaikan atau begini, pesan penting dari bulan Maulid ini yang paling terakhir adalah bahwa kita harus menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dawuhnya Imam Ba'lawi di dalam kitabnya Al-Ghurab, beliau dawuh, hubbi wa hubbu ahli baiti nafi'un fi sab'i mawatin. Cinta kepadaku dan cinta kepada keluargaku itu manfaat, ya, memberikan manfaat pada 7 hal. Ya, ahwaluhunna 'azimah. Yang 7 hal ini repotnya luar biasa. Pertama adalah indal wafat, kemudian wa indal qabr, wa indal nasyar, wa indal kitab, wa indal hisab, wa indal mizan, wa indal sirat. Cinta kepadaku dan cinta kepada keluargaku itu memberikan manfaat pada 7 hal. Yang 7 hal itu keadaannya sangat teramat merepotkan. Pertama, saat meninggal. Kedua, saat di dalam kubur. Ketiga, saat dibangkitkan dari kubur. Keempat, ketika diberikan buku catatan amal. Kelima, pada saat dihitung amal. Pada saat ditimbang. Yang terakhir, pada saat di atas siratal mustaqim. Maka jangan sekali-kali kita membenci Maulid baginda Rasulullah SAW, lebih-lebih membenci Kanjeng Nabi, termasuk ahli baitnya. Termasuk siapa? Ahli baitnya. Pernah ada satu cerita, Allahu a'lam kebenaran ceritanya, di mana salah seorang ulama, sebenarnya ulama ini kemudian ada satu syarifah ini juga bersama anak-anaknya, dia cerai dengan suaminya, meninggal, kemudian setelah itu kondisi perekonomiannya berat. Perekonomiannya berat, maka kemudian rumahnya kebetulan masih kontrak, akhirnya diusir. Ini syarifah. Syarifah itu berarti Habibah Ubabah, ya, keturunan dari Kanjeng Nabi yang dari perempuan. Nah, kemudian satu ketika Syarifah ini datang kepada ulama, pada salah seorang ulama minta supaya beliau diberikan tempat untuk
menetap sementara. Sebagai ulama ini ulama terpandang, maka dia sampai kepada ulama tersebut ingin numpang. Akhirnya begitu sampai dalam ke ulama tersebut, ternyata ditolak sama ulama itu. Benarkah? Dia bertanya, apakah kamu syarifah? Betul. Potonganmu enggak, kira-kira begitulah. Kamu itu wajah-wajahnya saja ya. Kamu apa? Seperti apa? Buktinya apa kalau kamu syarifah? Kira-kira gitu. Nah, dulu kan belum ada Rabithah Alawiyah. Rabithah Alawiyah itu organisasi yang mengurus atau yang menjadi bernaung para habib dan para hubaba, para keturunan baginda Rasulullah. Itu ada namanya organisasi, namanya apa? Rabithah Alawiyah. Itu diberikan sertifikat atau semacam KTP atau apa tanda sebagai beliau adalah cucu dari Rasulullah SAW. Jadi kalau sekarang gampang, apa buktinya? Kalau dia terdaftar dari Rabithah Alawiyah berarti dia tulang Kanjeng Nabi. Nah dulu belum ada begitu. Nah, akhirnya datang, apa buktinya? Bisa buktikan dia. Nah, ditolaklah. Begitu ditolak, satu saat kiai yang tadi, ulama yang tadi mimpi itu, yang tadi menolak itu, malam-malam tidur mimpi dia berada di depan pintu istana yang luar biasa megah. Begitu mau masuk tidak bisa dia, tidak bisa masuk situ. Nah akhirnya nggak bisa masuk situ. Kemudian Rasulullah SAW saat itu memberikan isyarat hadir dalam mimpinya juga. Kamu tidak saya izinkan masuk. Seperti surga, gerbangnya surga lah. Kamu tidak saya izinkan masuk. Sebagaimana kamu dulu pernah menolak keturunanku ketika dia mau numpang di rumahmu untuk beristirahat beberapa hari karena belum punya rumah. Kamu tidak saya izinkan masuk. Kenapa? Karena kamu pernah menolak siapa? Keturunanku. Akhirnya bangun pagi-pagi, dicarilah ini syarifah, dicari begitu dicari. Nah setelah dicari ketemu, ternyata yang nampung itu seorang Yahudi. Jadi orang Yahudi, ketamuan dia, ulama Yahudi lah kira-kira begitu. Ketamuan dia, kemudian dia mendapatkan setelah ketamuan siapa orang Yahudi itu, kemudian keterima atau dia menerima syarifah itu dan kemudian diizinkan masuk, akhirnya diizinkan tidur di rumahnya. Nah satu ketika kemudian si Yahudi ini juga dimimpikan ternyata. Jadi setelah nampung kurang lebih sekitar 3 hari, lalu kemudian Yahudi juga dimimpikan dia. Dan si tadi itu ketemu ulama tadi sama ulama Yahudi. Ya, terus kemudian kamu sudah menerima syarifah ya? Ya, tolong serahkan pada saya. Biarkan saya yang menampung si syarifah tadi. Akhirnya ulama itu tidak bisa. Ini sudah menjadi rezeki saya, jatah saya. Kenapa? Karena saya tadi malam dimimpikan setelah 3 hari atau 7 hari, saya menjamu menghormati beliau ini. Saya dimimpikan oleh baginda Rasulullah SAW. Kamu terima kasih kepada Kanjeng Nabi, kamu telah menerima keturunanku untuk nginep di rumahmu. Maka dengan saat ini, kalau kamu betul-betul yakin, cinta, dan kemudian mau kembali kepada syariat Islam, maka kamu akan aku bebaskan untuk masuk istana. Nah, kemudian dari situ dia dapat isyarat tersebut, kemudian dia bersyahadat ya di depan. Kalau semalam itu paginya langsung dia syahadat di depan saya tadi dengan mimpi saya malam saya nyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna dia masuk Islam dengan mimpi yang disampaikan atau yang dikatakan oleh Rasulullah tadi, bahwa dia diizinkan masuk sementara ulama tadi belum diizinkan masuk. Nah inilah saya kira wujud-wujud bentuk daripada cinta kita kepada Rasulullah. Maka harus kita urus, harus kita hidupkan. Karena juga Sayyidina Hasan bin Ali, ya, Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu dia mengatakan di kulli syai'in asas
wa asasul Islam hubbu ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahli baiti. Jadi setiap sesuatu itu ada pondasinya. Pondasinya Islam itu adalah cinta kepada sahabat Rasul dan ahli baitnya. Kemudian, nah juga begitu dinyatakan dalam oleh Sayyidina Hasan bin Ali, beliau dawuh, man mata ala buhdi ali Muhammadin jaa yaumal qiyamati aisan maktuban baina ainai ba'idun min rahmatillah. Man mata ala buhdi ali Muhammadin jaa yaumal qiyamati maktuban baina ainaihi aisun min rahmatillah. Siapa saja yang mati dalam keadaan benci kepada keluarga Nabi Muhammad, termasuk kepada Nabi Muhammad, maka pada hari kiamat tercatat di kedua matanya, di antara kedua matanya ini tulisannya apa? Aisun min rahmatillah, pegot, putus asa, terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Semoga kita semuanya dijauhkan dari penyakit-penyakit seperti ini, dan semoga kita tetap menjadi barisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tetap mencintai beliau, tetap bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau, tetap menjadikan beliau sebagai panutan, sebagai suri tauladan yang harus sungguh-sungguh kita pelajari, kita baca cerita-ceritanya, menakibnya, dibaca-baca. Kalau baca novel ya semangat, baca menakib Nabi, membaca sirah Nabi, itu harus lebih semangat lagi ya. Insyaallah dengan cara ini kita akan mendapatkan kemuliaan dunia akhirat. Terima kasih. Mari kita duduk dengan doa bersama semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita masing-masing. Ala hadhihi wa ala kulli sholihah. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dukhina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina ashabi Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imina wa hamdan syakirin. Allahumma hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Sa'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atah wa yarju rahmatahu wa rahmatah. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabihi salikin ala manhajil qawim ij'alna min khiyari ummatihi wasturna bi layli hurmatihi wahsyurna ghadan fi zumratihi wasta'mil alsinatana fi madhihi wa nusratihi wa ahyina mutamassikina bi sunnatihi wa ta'atihi wa amitna ala hubbihi wa jama'atihi. Allahumma adkhilna ma'ahu jannata fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi qusuriha fa innahu awwalu man yanziluha warhamna yawma yashfa'u al-khalaiqi fatarhamna. Allahumma rizqna ziyaratahu fi kulli sanah wa la taj'alna min al-ghafilin 'anka wa la'anhu qadra sanah. Allahumma la taj'al fi majlisina hadha illa ghasalta bima'i taubatin wa sarta bi rida'il maghfirati 'uyuban. Allahumma innahu kana ma'ana fi sanatil madiyati ikhwanuna ma'al qada wa an usul ila mithliha wa la tahrimhum min thawabi hadhihi sa'ati wa fadliha. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil qubur wa waffiqna li 'amalin shalihin yabqa sanahu 'ala mamarrid duhur. Allahumma ij'alna li alaika dhakirin wa li ni'maika shakirin wa li yawmi liqa'ika min dhakirin wa ahyina bi ta'atika mashhurin wa idza tawaffaytana fatawaffana ghayra maftunin wala makhdurin waqtin lana minka bi khairin ajma'in. Allahumma qina syarra dhalimin waj'alna min fitnati hadhihi dunya salimin. Allahumma ja'al hadha rasul karim lana syafi'an warzuqna bi yawmal qiyamati maqaman rafi'an. Allahumma askina min khairin nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan la nazma'u ba'daha abada wahsyurna tahta liwa'il wada. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li masyayikhina wa li mu'allimina wa dhabil huquqi alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa amwatina tasmi'u qarib wa ya qadi al hajat fi dunubi wa
Ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.